Siapa yang tidak kenal dengan sosok Gus Dur Presiden RI keempat ini? Sosok luar biasa dan merupakan sosok yang menginspirasi. Terkenal dengan kata-katanya, gitu aja kok repot. Untuk mengenang beliau, berikut adalah biografi singkat Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dahil. Secara etimologi, Ad-Dahil berarti sang penakluk. Namun dikarenakan nama Ad-Dahil tidak begitu dikenal, maka diganti dengan nama Abdurrahman Wahid. Sebutan Gus Dur dikarenakan lahir di lingkungan pesantren. Gus adalah kependekan dari kata bagus, yaitu sebutan yang sering diberikan kepada anak seorang kiai sebagai bentuk penghormatan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia, pembela kaum minoritas. Sosoknya yang penuh teka-teki dan kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Selama hidup, sosok wali Gus Dur terkenal sebagai Kiai Nyentrik. Gus Dur sangat fenomenal di kalangan santri dan sosok humoris yang selalu mengundang tawa. Tidak banyak yang tahu jika Gus Dur ialah sosok wali yang tak memiliki dompet. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh mantan staf pribadi Ibu Negara keempat yang juga pendiri Barikade Gus Dur, Priyo Sambada. Gus Dur itu tidak punya dompet karena tidak punya ATM, tidak punya kartu kredit, tidak punya uang tunai. Juga kalau pas punya uang pasti enggak tahan lama karena terus dikasihkan orang-orang yang minta bantuan. Selalu begitu saya lihatnya, suka bingung sendiri, katanya Priyo menceritakan wali Gus Dur. Cuma beliau yang berani meledek kaum Yahudi di depan Presiden Israel. Sosok wali Gus Dur terkenal sebagai sosok yang jenaka. Banyak pejabat dan pemimpin negara yang dibuat terpikal oleh cerita-cerita Gus Dur. Seperti Presiden ke-9 Israel, Shimon Peres. Gus Dur pernah menyarankan kepada Shimon agar Israel melakukan kebijakan impor kutang dari negara Prancis karena bisa menghasilkan keuntungan 2 kali lipat. Bingung dengan saran Gus Dur, Shimon bertanya tentang bagaimana caranya. Gus Dur lalu membeberkan ide brilian yang sungguh lucu sampai konon Presiden Israel itu tertawa hingga terbatuk-batuk. Pak Peres, negeri Anda akan kaya raya jika mau mengimpor kutang dari Perancis, usul Gus Dur pada Shimon Peres. Kenapa? Tanya Peres penasaran. Imporlah kutang dari Perancis. Sesampai di Israel, kutang itu dipotong jadi 2, Gus Dur menjelaskan. Peres makin penasaran. Nah, setelah dipotong jadi 2, baru dijual. Kutang yang aslinya hanya bisa dipakai 1 orang, di Israel bisa dipakai 2 orang, asal dipotong dulu. Dan itu artinya bisa mendatangkan untung lipat 2. Jangan lupa, tali-tali pengikatnya dibuang dulu, kata Gus Dur. Mana bisa kutang dipotong jadi 2 dan mendatangkan untung berlipat? Tanya Peres. Rasa penasarannya makin menjadi-jadi. Ya kan, kalau sudah jadi 2, namanya bukan kutang lagi. Kalian bisa memakai kutang sebagai topi untuk pergi ke tembok ratapan, ujar Gus Dur enteng. Kali ini Peres paham, dan langsung tertawa terpingkal-pingkal. Topi Yahudi memang bernama kipah. Bentuknya bulat dan dipakai oleh pendeta atau rabi dan dipakainya di atas ubun-ubun, sedikit ke bawah.